Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional. Selanjutnya, definisi perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh para penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Jadi teori perdagangan internasional ini ada beberapa macam. Salah satunya adalah teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak itu menurut teori adalah suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lainnya. Jadi apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi dengan negara lainnya. Oke, di sini saya akan memberikan contoh dari teori keunggulan mutlak. Jadi jika ada dua negara, yaitu contoh Indonesia dan Jepang, kedua negara tersebut bekerja sama atau dalam bidang perdagangan internasional. Adapun jenis barang yang diperdagangkan yaitu kain dan televisi. Perbandingan hasil produksi kedua negara tersebut dilihat. Contoh Indonesia bisa memproduksi 60, lalu televisi bisa memproduksi 60. Jepang hanya bisa memproduksi 30 dan televisi hanya bisa menyumbang 30. Jadi otomatis keunggulan dari dua negara ini, Indonesia itu lebih unggul mutlak dibandingkan Jepang. Selanjutnya ada teori komparatif. Teori ini mempunyai keunggulan jika ada negara yang mempunyai keunggulan dengan negara tersebut dapat memproduksi suatu barang atau jasa dengan efisien yang lebih murah dibandingkan negara lainnya. Maksud dari ini adalah adanya kerjasama antara dua negara untuk bekerjasama dan saling memproduksi kebutuhannya masing-masing dan dengan biaya yang lebih murah. Contoh dari teori komparatif ini adalah jika ada dua negara yang terdapat dua jenis barang, yaitu beras dan kain. Contohnya di Indonesia, untuk memproduksi 1 ton beras seseorang hanya membutuhkan 9 hari kerja, dan untuk memproduksi 1 unit kain diproduksi 3 hari kerja. Di Bangladesh, untuk memproduksi 1 unit beras dan 1 unit kain diperlukan masing-masing waktu 12 sampai 18 hari kerja. Otomatis di sini Indonesia itu jadi ada tergantungan kerjasama antara dua bidang ini, jadi bisa kerjanya lebih cepat. Setelah manfaat, ada beberapa dampak dari perdagangan internasional, positif dan negatif. Yang positif yaitu mempererat persahabatan antara negara dan negara lain. Yang kedua, ada menambah kemakmuran negara. Yang ketiga, ada menambah kesepakatan kerja. Yang keempat, ada yang mendorong teknologi yang lebih canggih atau lebih modern. Yang keempat, sumber pemasukan kas negara. Selanjutnya, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang terakhir, ada kemungkinan konsumsi yang lebih luas dari penduduk suatu negara. Selanjutnya, manfaat dari perdagangan internasional. Manfaatnya ini mungkin ada 4. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi negara sendiri. Yang keduanya, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiganya, ada memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang terakhir adalah transfer teknologi modern. Setelah dampak positif, sekarang ada dampak negatif. Dampak negatifnya ada ketergantungan suatu negara terhadap negara lainnya. Adanya persaingan yang tidak sehat dan dalam perdagangan internasional, banyak industri kecil yang gulung tikar, adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara lain, terjadi kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi yang terjadi karena masyarakat menjadi konsumtif. Yang terakhir ada neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Setelah manfaat, ada beberapa dampak dari perdagangan internasional, positif dan negatif. Yang positif yaitu mempererat
persahabatan antara negara lain dan negara lain. Yang kedua ada menambah kemakmuran negara. Yang ketiga ada menambah kesepakatan kerja. Yang keempat ada yang mendorong teknologi yang lebih canggih atau lebih modern. Yang keempat sumber pemasukan kas negara. Selanjutnya menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang terakhir ada kemungkinan konsumsi yang lebih luas dari penduduk suatu negara. Mungkin sekian dari materi yang keempat ini tentang perdagangan internasional. Untuk kekurangan dan kelebihannya mohon maaf karena cuma bisa menyampaikan seperti ini. Setelah itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.